Dan motor ini pun harganya sekarang terjangkau. Kenapa begitu? Karena sudah pabrikan India. Oh. Jadi motor brand Inggris, tapi pabriknya di India. Iya. Kenapa itu pabrik Inggris dibuat di India? Ya karena India kekuasaan di bawah Inggris. Kita beri salam. Mulia, jaya, jaya. Selamat datang di Dream World of Lord Rangga, Istana Lord Rangga. Pada kesempatan hari ini, Lord sangat berbahagia kedatangan tamu agung kita. Ya, beliau adalah Doni Hendaris. Beliau adalah Presiden Royal Readers Indonesia. Dan tamu yang kedua, beliau adalah Bung Adnan, Marshal Chapter DKI, Royal Readers Indonesia. Ya. Beliau adalah orang-orang yang muda, makanya saya panggil sekarang Pak Presiden dan Pak Marshal Bung ya. Jadi Bung Doni saya panggil, juga Bung Adnan. Siap. Karena beliau selalu memberikan kesemangatan bagi seluruh kaum, mobil khusus di antara kaum-kaum yang sekarang masih peduli terhadap tanah air kita, mencintai tanah air kita, dan yang paling pokok, yang pasti orang bisa mencintai negerinya, pasti sudah mencintai atas keluarganya. Oke, kita sambut kedatangan beliau Bung Doni Hendaris dan Bung Adnan. Dalam hal ini beliau adalah membidani, juga berkumpullah dengan teman-teman dari kaum yang memang satu frekuensi. Bagaimana mencintai negeri ini dan bagaimana membangun kebahagiaan bagi umat khususnya. Beliau di dalam grup Royal Readers Indonesia disebut RORI. Ya kita nggak salah disebut RORI ya. RORI. Dalam hal ini kesempatan kita akan ngomong-ngomong ya, Lord Rangga mau ngomong-ngomong apa dan bagaimana tentang RORI, lalu kemudian pengalaman apa dan potensi apa yang menjadi selama ini yang beliau dengan sangat kuatnya mengitari ya, negeri, dan sudah beberapa jauh, konon kabarnya beliau sudah mencapai 1.000, kurang lebih 900 ribu ya kilometer. 9.000 kilometer. Persis 9.000 kilometer itu sudah derajat kurang lebih diameternya nuklir satu bom. Nah, satu bom betul. Itu di diameternya itu radiasinya ke radius 9.000. 9.000. Iya, persis. Hingga ketemu Lord ya di sini yang mencegah. Stop. Iya, stop nuklir. Iya. Hasil pemantauan Lord ya. RORI ini muncul sebagaimana salah satu komunitas cinta negeri yang unik, dengan memanfaatkan hobi berhadapan dengan motor ya, dengan motor, lalu menggalang persaudaraan, tentunya dengan harus silaturahmi dan berkeliling mengunjungi spot-spot pariwisata potensi daerah di Indonesia. Seluruh perjalanan dibandingkan sebagai informasi wisata negeri. Bolehkah ceritakan tentang bagaimana, apa sih itu RORI? Mungkin dari Pak Presiden dulu ya. Siap. Oke. Jadi gini Lord, RORI sendiri atau Royal Raiders Indonesia adalah komunitas pengguna motor Royal Enfield. Jadi memang kita spesifik hanya Di motor Royal Enfield. Lalu yang Lord bilang tadi, kita satu frekuensinya di sana. Iya. Jadi dimulai dari sana. Nah, komunitas kami sendiri sekarang sudah tersebar di 11 chapter atau 11 provinsi. Betul. Dengan anggota lebih dari 700 member. 700 member grup RORI yang tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Nah, kita sendiri memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan antara lain yang spesifik memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat gitu. Jadi kita banyak sekali donasi, kita banyak sekali memberikan bantuan dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai kecintaan tentang negeri, kita juga mempunyai agenda-agenda di mana kita
melakukan banyak kegiatan yang bicara tentang negeri kita. Salah satunya adalah Parade Kemerdekaan, di mana kita serentak di 11 provinsi pada tanggal 17 Agustus itu melakukan parade dan upacara bendera. Memang agak naif ya kalau dibilang, wah anak motor ngapain sih? Tapi itu salah satu pengejawantahan kita. Dan itu adalah satu bentuk pengejawantahan cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Kita bikin upacara bendera lengkap. Lord, jadi ada inspektur upacara, ada penaikan bendera dan lain sebagainya. Lengkap lah pokoknya semuanya. Nah, selain itu pun kita setiap melakukan kegiatan atau riding, ya, istilahnya touring gitu ya. Let's say kita bicara ke Dieng gitu, kita selalu menyisipkan ada agenda yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Iya, selalu. Kemudian dengan kondisi ketertiban di tingkat jalan, koordinasi juga dengan kepolisian ya, lalu lintas ya. Betul, selalu. Nah, itu sebabnya kita di Royal Riders Indonesia itu selalu bicara pada saat kita touring, kita seperti masyarakat yang lain. Kita mengharamkan ada namanya forrider atau pengawalan, tidak boleh. Lalu kita tidak boleh memblok jalan. Kita tidak boleh menerobos lampu merah. Tidak tertib ya. Betul, tidak boleh ada sirine dan tidak boleh ada lampu strobo. Ya itu nggak boleh. Di kita memang tidak memperbolehkan itu. Jadi pada saat kita touring, walaupun sempat kita ke Dieng itu berapa motor? 80 lebih ya? Di atas 60 lah. Ya, 60 sampai 80 motor ya udah glinding aja sama seperti warga yang lain. Membaur. Sebagaimana proses kita tadi ya, tujuan kita mulia ya, membaur dengan masyarakat sekitar, membaur dengan alam sekitar ya, dengan cinta tanah air. Bung Adnan, mungkin dalam hal ini siapa sih sebenarnya di antara itu, lalu kemudian Bung Adnan juga sekarang Marsal itu kan chapternya di DKI, artinya kan berarti kalau di dalam cerita tatanan susunannya kurang lebih ketua di DKI-nya ya, atau dalam ini Pak Gubernurnya. Pak Gubernur di DKI-nya loh. Karena kebetulan Bang Adnan ini juga pendiri, salah satu pendiri di Royal Riders Indonesia. Tahun berapa dilakukan pendirian ini? Jadi sebenarnya Royal Riders Indonesia itu kita bentuk dari tanggal 26 Juli. 26 Juli tahun 2016. 2016. Berarti umur hampir kita 6 tahun. Ke 6 tahun ya. 5. Ke 5. Iya, luar biasa. 2 minggu lagi ulang tahun. 2 minggu lagi. Iya. Itu malah kita rencananya tadinya kita mau ulang tahun, tapi karena terbentur dengan PPKM, kita mundur. Jadi di ulang tahunnya mundur. Dimundurkan ya. Kita rencana ulang tahun itu kita pilih ada satu daerah yang lagi berkembang loh. Itu di Gunung Kidul. Itu pariwisata lagi naik. Gunung Kidul itu berarti masuk ke wilayah Jogja. Dan perbatasan ada di Gunung Kidul itu perbatasan masuk ke Klaten ya. Ada sisi gunung yang membatasi. Gunung turun ke sini adalah Klaten, sini adalah Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul banyak ada gunung, ada pantai dia. Yang di pantainya. Bagus, kan? Iya, di pantainya bagus. Iya. Nah, jadi kita melakukan kegiatan itu seperti itu. Kita cari objek wisata yang memang belum terlalu terkenal, belum terlalu familiar. Kita angkat. Dan itu nilai-nilai histori di situ pasti sudah diangkat. Kemudian setiap kali proses terjadinya kita di setiap wisata itu kita didokumentasikan sebagai karya yang sampai hari ini suatu saat kita benar lagi. Dan selama didapat dengan sisi pengalaman itu, apa yang sudah dikerjakan di Rory? Potensi setelah didapat itu, wisata mana aja, kemudian dalam dekade pendapat daripada Rory itu sendiri, macam mana yang khususnya daerah mana yang bisa kita gali pada proses supaya ini menjadi potensi wilayah wisata yang benar-benar unggulan misalnya ya. Kan pasti ada wisata unggulan yang sudah ada, tapi ada sebenarnya potensi alam atau potensi wisata yang di dalamnya pada tentu baik alamnya maupun potensi masyarakat itu sendiri ya, ada produk-produk unggulan yang lain ya yang bisa kita gali. Lord Rangga pengen dengar, mumpung ketemu yang sudah keliling ini dengan 9.000 kilometer netizen. Lord Rangga juga mungkin belum pernah ya kalau keliling pakai motor
sekuat itu. Tapi kalau diajak sih pasti ya. Siap, nanti kita kawal. Kapan mau? Hayu, ya, kita kawal. Jadi ya Lotrangga akan berbaur ya, menyatu pada grup Rory ini. Saya melihat ini sangat menarik dan bagus, juga memberikan teladan buat kita semuanya. Lah lalu kemudian apa yang saat di Pulau Jawa tadi ya, kurang lebih 2.500 km. Kemudian ada di sisanya adalah hampir 5.000 ya, hampir 6.000 lebih. 6.400 km di Sumatera. Ya, keliling gitu. Pulau Jawa dulu bersatu dengan Pulau Sumatera. Adanya letusan Gunung Krakatau menyebabkan pemisahan. Ya, sehingga ada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pulau Sumatera mengandung potensi yang luar biasa pada proses kejadian alam. Jadi ada letusan gunung di sana. Kalau nanti bisa disinggung pada proses letusan gunung yang hebat ya, dari sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, yaitu Gunung Toba yang akhirnya menghasilkan waduk Danau Toba yang indah itu. Kemudian susulannya yang memisahkan Sumatera dengan Jawa, akhirnya ada Selat Sunda itu di sana, dan sampai hari ini ada anak Krakataunya. Lah kalau berbicara pengalaman tentang wisata, rupanya Bung Doni dan Bung Adnan itu pasti lebih pengalaman. Amin. Ya, pasti pengalaman. Maka itu coba jelaskan. Ketika di Jawa apa-apa yang sudah digali dan menarik apa di mana, dan mungkin yang nanti baru bisa bicara yang belum digali. Jadi gini, kita namanya program itu chain of command. Yes. Sebetulnya bicara chain of command itu silaturahmi ke chapter-chapter kita. Nah, yang pertama itu 2 tahun lalu saya keliling Jawa untuk menyambangi chapter-chapter kita yang di Jawa. Yes. Tapi kita ada misi lainnya, yaitu bagaimana caranya potensi-potensi wisata di daerah itu bisa berkembang, bisa tersosialisasi dengan baik. Nah, makanya saya pada saat keliling Jawa pergi lewat pantai selatan, menyusuri pantai selatan, pulang menyusuri pantai utara. Jadi memang diputerin. Oh, jadi tidak balik lagi, muter ya? Nah, saya mempunyai target tidak ke tempat-tempat wisata yang sudah well known. Kita cari tempat wisata yang belum diketahui banyak masyarakat. Dan memang perlu kita support ya. Iya, dan ternyata itu sangat banyak sekali. Antara lain di Jawa itu sendiri ya itu tadi Gunung Kidul. Iya, Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul sampai ke daerah Pacitan itu pantainya bagus banget. Sangat bagus sekali. Jalan udah akses sudah bagus. Udah luas, udah bagus lah jadi kalau bicara dari Jakarta kita tinggal naik pesawat sampai ke Solo atau ke Jogja, dari sana tinggal kita riding, menyusuri namanya JLS, Jalur Lintas Selatan, sampai ke Gunung Kidul, Pacitan dan seterusnya sampai ke Malang, itu udah enak banget. Nah, itu yang kita coba angkat. Lalu yang terakhir yang tahun lalu kita ke Sumatera. Tahun ini. Oh ya, tahun ini, awal tahun ini. Jadi di Sumatera pun sama. Kita coba yang awal adalah menyambangi chapter-chapter kita, yang kedua kita coba angkat potensi daerah. Makanya kita berangkat lewat pantai barat, pesisir barat, pulang sampai ke Aceh, sampai kilometer 0. Sampai kilometer 0 nyebrang. Kilometer 0 seberang, balik lagi Aceh, balik lagi kita pulang pesisir timur. Nah, selama perjalanan kita sambangi tempat-tempat yang memang belum diketahui oleh banyak orang. Salah satunya misalnya Gigi Hiu, Pantai Gigi Hiu, Kiluan, itu di selatan Lampung Selatan. Apa sih Lampung Selatan? Ya. Apa yang menarik di sana, Bung Adnan? Kalau Gigi Hiu sebenarnya jujur kita belum berhasil sampai sana karena kebetulan kendala di Medan. Jalanan. Jadi jalannya tuh batu-batu besar. Ya karena di sana gunung banyak yang batu-batu kalau gitu. Iya. Mungkin juga ke depannya mungkin dari pemerintah juga mau memperbagus itu jalan. Gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi semakin banyak orang ke sana. Kita sampai sana, rekan kita satu tumbang, jadi kita terpaksa kita balik. Dan itu udah malam. Itu di Lampung Selatan ya? Lampung Selatan. Provinsi Lampung Selatan ya? Padahal namanya Pantai Gigi Hiu itu sangat indah, eksotik. Pantainya penuh dengan karang yang bentuknya seperti gigi hiu. Iya. Jadi dia tajam-tajam. Tajam.
Sayangnya akses ke sana yang buruk. Iya, itu buat Pak Gubernur, ya. Ya. Lampung Selatan ya. Lampung Selatan. Ini ada satu masukan baik. Kiranya kalau Pantai Gigi Hiu ini bisa diberikan akses menuju ke sana pada dalam artian jalan ya. Jalan, ya. Diperbagus dalam artian ini berarti akan menarik pada sisi wisata yang luar biasa. Ya. Dan potensinya melalui RORI atau bahkan melalui ini bisa diperluas sehingga para wisatawan domestik maupun internasional bisa berkunjung ke sana. Kita juga mau balik lagi ke sana ya. Insya Allah. Kita akan balik ke sana ya. Insya Allah. Itu luar biasa. Dan sebenarnya Lodraga juga apa namanya Join. pengen tahu ya dan jalan bersama. Nah, selama RORI ini menggunakan dengan motor khusus, ya, artinya harus motor ini atau harus apa, mungkin punya aturan tersendiri. Ya, sebenarnya kalau kita bicara RORI, Royal Riders, ya itu kan memang motornya Royal Enfield. Royal Enfield. Ya, jadi memang kita sebaiknya ya menggunakan atas RE gitu. Ya, tapi kalaupun nanti di Lampung ternyata ada yang gabung misalnya dari klub waktu itu apa ya, Binter Mercy, silaturahim, kolaborasi. Iya, Binter Mercy ikut nganter kita kemana gitu. Yang lain dengan bisa saja terjadi. Klub setempat. Iya, itu bagus juga dalam artian RORI memberikan sisi peloporan, kemudian disambut dengan klub lain. Ya, kayak di Jambi ya, GS ya. Ya. Di Jambi juga kita ada GS. Kolaborasi. Ya, ternyata di zaman sekarang netizen bukan hanya kolaborasi dalam bidang seperti load ya, entertain, tapi ternyata di dalam proses sekarang yang diperlukan adalah kolaborasi dalam bentuk apapun. Kalau dulu kita sebut gotong royong, gotong royong menyatukan satu visi. Yang penting adalah menyatukan visinya dalam menjaga NKRI ini, ya kan. Kemudian semua diuntungkan, tidak ada pemisahan garis apapun. Sekalipun motor berbeda, tapi RORI dalam arti bisa berkolaborasi dengan grup ataupun dalam artian klub-klub motor lainnya. Iya, ya, menarik sekali dan apa yang kaitan dengan proses, ada rencana untuk program-program terdekat depan, misalkan di luar Pulau Jawa kita? Banyak sih sebetulnya kalau bicara chain of command sendiri. Next target kita adalah Sulawesi. Ya, Sulawesi. Kita mau coba riding dari pantai barat Sulawesi sampai Manado, nanti pulang lewat pantai timur Sulawesi sampai ke Kendari. Karena kita di Makassar dan di Kendari kita punya chapter, punya anggota juga di sana. Selain itu pun daerah itu sangat bagus sekali, tapi tidak menjadi target wisata. Yang sebetulnya harusnya menjadi target wisata. Jadi jangan kita bicara Indonesia itu hanya Bali gitu loh. Ternyata masih banyak sekali tempat-tempat wisata, daerah wisata yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih murah bahkan, yang bisa kita sambangi. Dan juga kita bisa membantu ekonomi setempat. Kenapa begitu? Karena di zaman pandemi seperti sekarang ini, agak sulit kalau kita bicara bisnis, agak sulit kalau kita bicara lapangan pekerjaan. Nah, ini ada potensi wisata yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang profesional dan menghasilkan, ya kenapa enggak kan gitu. Dan banyak cara orang, sebagaimana tadi disampaikan dengan Bung Doni ya, sebagai Presiden RORI, tadi menyimpulkan bahwa ternyata cuan banyak juga banyak jalan. Cuan kata Aurel, kata ya. Saya kenapa kalau cuan ingatnya Aurel aja ya. Jadi cuan banyak ternyata bisa diciptakan berbagai macam dalam artian bentuk yang positif dan usaha yang baik. Dan potensi wisata Indonesia menurut Presiden RORI, Royal Riders Indonesia ini juga ternyata bukan hanya Bali saja atau dengan skup-skup yang ada di Pulau Jawa, tapi ternyata masih banyak potensi alam di dalam pariwisata di daerah-daerah pulau-pulau lainnya. Sumatera contohnya tadi, kemudian dari berbagai mungkin dalam posisi jumlahnya puluhan hingga ratusan tempat wisatawan yang sudah dihimpun oleh RORI, dan juga adalah pada potensi di wilayah lain
yang insya Allah pada tanggal menyusun kemerdekaan ini ada rencana mau ke Sulawesi. Itu juga banyak potensi yang diteruskan ke Kendari ya, dan ke tempat-tempat lain. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan dari netizen. Dalam potensi Rory dalam artian sekarang ini, setiap kali kegiatan tentu kan tentu dengan ada begini banyak dong orang pengen gabung atau pengen muncul sebagai orang yang bisa jadi klubnya lah atau anggotanya. Apa sih sebenarnya menjadi syarat dari generasi saat ini yang bisa bergabung dengan Rory? Sebetulnya syaratnya yang pertama adalah subscribe channelnya Lotrangga. Kalau nggak boleh. Itu yang pertama. Wajib itu. Ya gitu. Terus baru denger. Ya, Lotrangga channel. Tapi bisa menghubungkan dari sekarang. Itu tadi ya, IG-nya ya. Ya, kita punya Instagram Royal Riders Indonesia. Instagram Rory ada ya? Ada. Instagram Royal Riders Indonesia. Iya, Royal Riders Indonesia. Dan bisa Lotrangga bantu di IG dari Lotrangga. Nah, itu yang penting. Official. Iya. Nanti akan ada di Lotrangga official. Iya. Itu tadi kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Dan ini adalah satu kolaborasi dalam bentuk bagaimana seluruh anak bangsa mencintai negerinya, menggali potensi di mana proses nilai-nilai wisata maupun nilai tambah pun bisa diciptakan dari grup sini. Kenapa? Mungkin faktornya ada banyak ya. Dari muncul banyak orang mendiskreditkan para pengguna motor. Apalagi kita motor besar. Yes. Dibilangnya urakan lah, gangster lah apa. Nah, kita mau menghapus itu. Iya. Dan saya kira kita setuju ya pada hari ini juga kita Presiden Rory maupun juga Gubernur Rory ya, JKI. Benar. Ini juga tidak kelihatan geng ya, ternyata juga kemayu. Lucu ya? Iya. Lucu-lucu. Saya seperti melihat bahwa beliau ini seperti Arjuna. Ya, itu. Ya, Arjuna dan hatinya sangat lembut ternyata. Dan ini yang menarik. Dari Rory itu mengenal anggota ataupun klub dalam hari ini dia seorang kaum hawa, wanita atau sebut bidadari Rory ada nggak? Ada dong. Ada beberapa. Ada. Ternyata bidadari Indonesia itu yang 1 juta bidadari itu ternyata juga nyelip di sono. Ada di Rory ya. Karena kita yang penting siapapun itu yang penting dia mempunyai dan menggunakan motor Royal Enfield. Jadi siapapun boleh. Bahkan ada ekspatriat banyak. Ada beberapa, lalu ada anak SMA, iya. Siapapun monggo. Iya, siapapun. Kemudian ini ada netizen ini bertanya, Rory ini menggunakan motor yang khusus dalam artian Royal Enfield ini adalah berapa sih kisaran sekarang dan bisa dapatkan dengan cara apa? Motornya itu mereka orang-orang karena banyak yang nabung netizen ini. Jadi ngiklanin. Nggak apa-apa. Ya, yang pasti kan dengan kondisi ini kan supaya mereka bahwa ini terbuka kepada proses para netizen dari ekuivalen rakyat juga mau dong bergabung dengan motor ini kan gitu. Nah, yang lucu dari Royal Enfield adalah ini motor dengan sejarah yang lama. Karena yang disebut Royal Enfield itu dimulai dari 1901 sudah ada. Oh, udah 1901. Dan dipakai di Perang Dunia Kedua loh. Perang Dunia Kedua menggunakan ini. Betul. Jadi sejarahnya sudah sangat panjang. Dibuatnya di pabrik senjata. Iya, bukan di pabrik motor. Iya. Oh, di pabrik senjata. Memang untuk perang, untuk menelusup ya. Di saat itu di Perang Dunia Kedua tentu dong di Eropa banyak digunakan. Betul. Nah, makanya di Jepang motor yang lumayan besar cc-nya. Iya, saat zaman itu. Pada zaman itu. Lalu mempunyai historical yang panjang, ini menjadi sebuah opsional. Berarti kalau Perang Dunia Kedua digunakan, pasti dong Nazi Hitler. Ya boleh pakai Hitler Nazi atau Nazi Hitler menggunakan motor ini. Oh iya benar, pasukannya ya ada. Iya. Nah, dan motor ini pun harganya sekarang terjangkau. Kenapa begitu? Karena sudah pabrikan India. Oh. Jadi motor brand Inggris, tapi pabriknya di India. Jadi motornya relatif
lebih murah dibandingkan motor besar yang Kenapa lain. itu pabrik Inggris dibuat di India? Ya karena India kekuasaan di bawah Inggris. Nah, betul. Jadi tetap aja mutu dan lain-lainnya tetap Inggris. Betul. India milik Inggris. Ya. Nah, makanya ini menjadi sebuah opsional untuk teman-teman yang baru mau masuk ke motor besar. Motor besar. Jadi banyak di antara anggota Royal Riders Indonesia pun yang memang baru main motor. Mereka baru awalnya motor kecil terus main motor besar. Range harga sekitar 100 sampai 120 juta. Masih oke lah dibanding motor besar yang lain gitu loh. Dan ini sangat menarik dan aman ya. Dengan kondisi tubuh badan manusia. Adam Indonesia, Adam Indonesia. Manusia Indonesia gitu loh ya. Posturnya seperti para Arjuna yang hadir di sini ya, itu kan tentu dengan kondisi cukup ideal lah untuk melakukan ini. Dalam artian gini Lord, tidak terlalu besar, lalu tidak terlalu berat. Beratnya cuma 200 kilo. Kemudian pada posisi perawatannya oke ya. Kita perawatan tubuh memang. Oh, bukan itu ya, bukan ada. Iya. Kalau perawat tubuh pasti ya. Kalau motor kan lebih perawatannya mungkin harus tiap hari ketika dia perawatan gitu langsung. Sore tetap harus pakai perawatan. Biasanya kalau lagi jalan kan kena asap ini ya. Itu sempat waktu Sumatera hitam semua. Itu gimana itu perawatannya? Sorenya atau malamnya atau setelah jelang? Yang penting mandi, Lord. Yang penting mandi. Mandi digosok ya. Dan airnya pakai air Indonesia. Karena air Indonesia ya. Tapi yang unik ada satu yang unik. Ini motor ini CC besar, tapi konsumsi bahan bakarnya irit bahannya, bensinnya itu. Iya, Masya Allah. Lalu si spare part dan lain sebagainya, karena memang ada dealer di sini jadi terjamin dan murah. Iya, apalagi ada Rory lah. Pasti dealer kan menyesuaikan atas apa yang menjadi konsumsi besar adalah para Rory lah ya. Anggota Rory yang menggunakan atas motor-motor ini tentunya. Artinya kalau misalkan kan ada daerah-daerah tertentu yang juga tidak ada motor-motor ini, harus ya tentunya harus menghubungi Rory lah yang seperti itu. Karena, bisa kita support. Iya, saya juga Lotrangga ketemu motor jenis Rory juga di sini di Jakarta. Siap. Padahal di Brebes juga kan deket dari Jakarta Brebes tuh 3-4 jam nyampe. Tapi Rory itu di sana belum ada klubnya ya. Brebes masuk Semarang, kita udah ada chapter di Semarang. Chapter Semarang, berarti Brebes kalau Semarang ke Jakarta ke sini lebih cepat ke sini. Siap. Daripada Brebes ke Semarang. Betul. Cirebon juga dekat. Iya, Cirebon dekat. Lebih dekat cuma setengah jam. Kita ada Cirebon, ada Semarang, ada Solo, ada Jogja, ada Bandung. Luar biasa. Dari ini adalah penyambungan silaturahim cara kaum jagat manusia ya di planet bumi ya. Dalam menjaga bumi, menjaga atas negeri dan bangsanya ini dengan cara seperti ini. Andaikan dengan posisi Lord kemudian bisa pada posisi di sana, pasti mengajak dengan yang lain. Terpenting adalah bagaimana juga ikut serta menjaga atas bela bangsa, bela negara, menjaga atas seperti jalannya. Kalau menjaga atas tanah air ini kan dengan rutinitas 24 jam. Nggak mungkin dengan Pak Presiden turun terus atau dari Rory ya. Gubernur DKI ya tak doain lah jadi gubernur DKI. Amin. itu misalnya dengan kondisi tadi ya nggak mungkin turun menjaga atas seluruh hal. Mungkin kalau untuk menjaga polisi di Jakarta beliau bisa keliling dengan kondisi ini dalam ikut serta menjaga kawan dan lain-lain karena jalan kan sambil menjaga menjaga kelestarian hidup, keselestarian keamanan dan sebagainya. Kita dimanapun menjadi mitra utama bagi pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai. Nah makanya Pak Jokowi kan menggunakan Royal Enfield, yang motor custom dia. Custom kemarin. Iya. Beliau menggunakan motor Royal Enfield itu, tapi memang di custom warna gold. Di custom gold. Nah berarti Bapak Jokowi adalah anggota saya. Oh, iya, Pak Jokowi aja anggota Rory. Anggota saya presidennya. Presidennya. Ya, ini menarik sekali. Iya. Iya. Lo juga akan gabung. Siap. Ya. Nah, makanya begini, Lord. Kebetulan kita ketemu, kita punya agenda namanya Parade Kemerdekaan tadi, setiap tanggal 17 Agustus. Makanya di kesempatan ini saya mengundang Lord untuk menjadi pembina acara pada saat
parade kemerdekaan 17 Agustus di Jakarta. Berarti Inspektur ya? Iya. Inspektur. Pembina upacara di depan. Karena biasanya yang menjadi pembina upacara adalah anggota-anggota kita, anggota kehormatan kita. Kehormatan kita. Lo diterima sebagai kehormatan anggota kehormatan. Pasti dong, harus. Makanya salah satu syarat masuk Rory adalah harus follow Lord Tangga. Sip. Harus follow di Rory. Sip. Dan itu adalah syarat yang pasti ya Lord bisa terima dengan baik, dan terima kasih sebelumnya dalam artian sebelum saya naik bareng itu loh. Apa sih? Riding ya. Kapan kita kantor ke Pondok Indah? Siap. Iya. Apalagi deket ya kantor Rory di sini ya, di Pondok Indah. Pondok Indah. Fatmawati, deket dengan markasnya Lord Tangga istananya ya. Deket dengan di sini di Lebak Bulus. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang akhirnya menjadi perekat bangsa. Rory akan menjadi satu klub yang bisa motivasi terhadap generasi khususnya. Amin. Sisi generasi muda dan generasi yang sekalipun umur tidak ada masalah, tetap mereka selalu jaga muda dalam artian menjaga tanah air kita ini. Nah, lebih pokok juga di Rory diajarkan nilai-nilai keimanan, ternyata juga nilai-nilai nationality tadi, tentu menggunakan pada posisi Pancasila sebagai selalu dasar yang dibawa keliling kemana-mana. Jadi bukan dibaca, ternyata dibawa keliling kemana-mana. Kalau Lord baru membaca di sini dan mempraktekkan di sini, di lingkungan sini. Beliau-beliau ini adalah Pancasila dibawa keliling kemana-mana untuk disosialisasikan terhadap negeri. Dengan aktualisasi adalah tanah air Indonesia. Kira-kira yang menjadi saran dari Bung Doni ya, sebagai Presiden Rory untuk saat ini, juga nanti saran dan harapan yang khususnya untuk para netizen, ekivalen rakyat, dan rakyat keseluruhan Indonesia saat ini, apa yang bisa diberikan pesan? Yang pasti begini Lord, setiap orang harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat dan bangsa, apapun bentuknya, apapun bentuknya. Jadi sekecil apapun, dan harus dimulai dari sekarang. Dari sekarang memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Jadi seperti kami pun, kami tidak mau memberikan batasan bahwa kami ini anak motor gede dan lain sebagainya. Enggak. Tapi gimana caranya kita memberikan kontribusi kepada masyarakat. Misalnya memajukan pariwisata lokal. Seperti kemarin kita ke Sumatera pun kita memberikan sosialisasi ke penggiat pariwisata untuk melakukan prokes yang benar seperti apa. Kenapa? Biar dia bisa menerima tamu pada saat new normal nanti. Kan begitu. Prokesnya apa sih? Harus adalah tempat cuci tangan, harus adalah misalnya pembatasan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita coba sosialisasiin. Seperti di Samosir, kita bahkan menjadi teman sekarang. Penggiat pariwisata di sana kita coba memberikan sosialisasi. Tidak banyak yang kita berikan kepada mereka, kontribusi kita tidak banyak, tapi minimal ada yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi itu yang menjadi highlight kami, bahwa siapapun harus memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kemudian dari Bung Adnan. Apa yang menjadi harapan, dan kemudian mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan ke para netizen? Karena kalau kita perhatikan juga, antara lain banyak netizen juga menanyakan tentang kalau menjadi klub motor itu, tentu mereka ini dipandang cuannya banyak atau cuannya dari mana dan bagaimana. Nah, ini juga satu potensi untuk mencetak cuan ya. Sekarang menurut Bung Adnan, mungkin ada kata pesan yang apa dan bagaimana kepada kalau dari saya sih, kalau saya kebetulan saya suka motor, saya suka traveling, jadi pesan saya sih Indonesia tuh indah banget, indah banget, dan itu surga katanya, harus dinikmati, surga di sini. Jadi sebaiknya kita nikmatin Indonesia dulu baru keluar. Nggak kalah kok. Jadi ternyata di dunia ini ditemukannya surga banget. Surga yang ada di dunia ada di Indonesia, dan potensi pergi alam dan lain-lainnya. Dan itu adalah menjadi hak bagi siapapun manusia di bumi menikmati surga di sini.
untuk mencapai surga di sono. Ya, yang penting sekarang ada surga di sini. Bagaimana untuk bisa mengantar pada posisi surga di sana. Kadang orang Indonesia itu mikirnya terlalu jauh, ke mana lah, ke Swedia, kemana. Padahal di selatan Jawa itu sangat indah sekali. Indah sekali. Kita bicara Jawa Barat aja, Lord. Dari mulai ujung Kulon sampai Pangandaran itu sudah ada jalan JLS namanya. Jalur lintas selatan. Itu jalurnya bisa 4 mobil. Mulus di sepanjang jalan itu semua pantainya indah. Indah banget. Itu bagian daripada indah. Itulah surga, diantaranya diceritakan keindahan-keindahan alam yang bagus. Ya. Dan di sini Rory juga ada, ternyata juga bidadari-bidadarinya ada. Yang cowok juga ganteng-ganteng dong. Yang ganteng juga cowok-cowoknya. Tapi tua. Tapi tua. Dari potensi bidadari di Indonesia yang saat ini Lot menemukan ternyata ada 1 juta bidadari tanah air. Kita harus juga kenalkan di bangsa-bangsa lain. Betul. Jadi ternyata dulu waktu Lot belum menemukan 1 juta bidadari di Indonesia, adanya cuma 7 bidadari. Lot susah nyarinya sampai gunung tertinggi di Jawa Timur sana, Semeru pun nggak ketemu. Ya, mudah-mudahan dengan Rory nanti bisa ketemu ya, dari antara 1 juta bidadari yang ada di sana. Siap, saya minta 4 aja deh, Lord. Jangan banyak-banyak, 4 aja saya. Oh iya. Yang penting adalah bahagiakan yang ada. Ya, seperti itu. Ya, saya berterima kasih sekali, Lord ini sangat bahagia dengan tamu-tamu agung yang ternyata dalam hal ini memberikan kontribusi terbaik untuk tanah air Indonesia, terbaik untuk Indonesia Raya. Pada kesempatan hari ini, Lot pengen menyematkan sesuatu untuk memberikan semangat, sebagai semangat komando, sebagaimana kepada Bung Doni Hendaris sebagai presiden dan merintis bersama-sama Bung Adnan untuk melakukan atas pendirian dan kepemimpinan di Rory. Lot selalu mengiringi atas doa kemuliaan dan kejayaan-kejayaannya. Lot akan menyematkan pada posisi komando. Ini adalah sekedar dalam artian topi komando. Sebenarnya ini ada baret. Baret ini adalah merupakan punya arti komando, piramid. Ya, dari sistem itu kalau presiden di tingkat paling atas misalnya, ya itulah tadi paling ke bawahnya ya, di tingkat strategis, di tingkat pelaksana teknis, ya kan harus seperti itu. Saya kira ini yang menjadi satu ini kebanggaan buat Laut, juga kebanggaan bagi bangsa kita semua. Amin. Ternyata Rory memberikan satu kepedulian dan menghormati dari seluruh kekuatan potensi masyarakat dan potensi alamnya, potensi pemerintahnya dan sebagainya, menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan tauladan bagi kita. Selamat, dan saya sematkan sebagai ini komando untuk lebih baik dan lebih bagus untuk Rory mengedepankan bagaimana Indonesia lebih maju dan untuk bisa menjual pariwisata di luar negeri dan lebih banyak, kemudian potensi di dalam negeri juga lebih banyak lagi, sehingga ekonomi di sektor real kita berjalan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan selamat, saya sematkan topi komando. Oke, siap. Ya, selamat. Ya. Ini simbolis, dan semua yang lain nanti akan mendapatkan di Rory dari Laut, dan nanti sampaikan melalui Pak Presiden juga Pak Gubernur Rory di DKI. Iya. Oke, kita berterima kasih kepada Bung Presiden Rory dan Gubernur Rory DKI. Pada proses kejadiannya ternyata memberikan satu toladan bagi kita semua bagaimana mencintai negeri. Bagaimana memberikan sisi toladan bagi kekuatan manusia di beberapa alam sekitar pemerintah di sana, dan membaur yang akan insya Allah memberikan satu nilai-nilai kemuliaan bagi kita semuanya. Untuk itu kita berikan salam mulia, jaya, jaya. Oke.